Saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rostia, stambuk A401201195. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah public speaking tentang pendidikan saya dari SD sampai sekarang. Waktu SD saya berpikir saya itu kayak bagaimana, kayak saya itu sial begitu. Kenapa sial? Karena waktu SMP sama SMA itu saya kan ingin merasakan bagaimana itu pawai yang kayak itu, yang coret-coret baju, yang naik motor. Saya tidak pernah merasakan itu toh. Ya, saya cerita SD dulu toh. Saya SD dulu mengadakan perpisahannya itu dulu di Pantai Barat ke Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Tapi perpisahannya itu tidak jadi. Di situ kami sangat kecewa toh, karena kita di situ sudah buat wancana. Di sana kami itu kalau di pantai sana kan ingin mau foto-foto, tapi HP-nya kami itu cuma HP Mastrom sama HP Mastrom Aldo, pas tahu kan, HP yang jadul yang dulu kan. Kita cuma punya HP yang itu. Terus gurunya bilang pengumuman toh, kami itu tidak jadi perpisahan. Tidak tahu kenapa, kayaknya itu dulu gara-gara kepala sekolahnya tidak mau, itu tidak tahu juga kenapa tidak mau. Jadi kita itu sangat kecewa karena kami kan sudah buat wancana, ingin berfoto-foto, tapi baru HP-nya kami ini cuma HP Mastrom, HP jadul. Kami itu belum mengenal HP Android, belum. Terus itu pas SMP saya punya HP itu nanti kelas 3, tapi kelas 3 itu sudah mau selesai, sudah mau SMA. Terus kami ada perpisahan juga tuh. Perpisahannya itu di kota Pasangkayu, jaraknya ke sekolahku tuh ke kota itu 1 jam lebih. Sana nama pantainya itu Pantai Babia. Kami menggunakan bis 2, bis di sekolah lain 1 sama di sekolahku 1. Terus tahu kami itu berfoto-foto di sana toh. Saya lihat fotoku yang dulu itu, jamet sekali. Kau tahu itu yang pakai tongset yang begini itu. Saya lihat, kenapa muka ini jadul, jamet. Terus itu saya tidak ada sih cerita-cerita kayak semacam kenakalan bagaimana toh. Saya tidak ada cerita begitu, saya cuma cerita tentang perpisahan itu saja. Terus itu pas masuk SMA kelas 1, pendaftarannya itu akan ada IPA sama IPS. Saya pertamanya itu pilih IPA. Terus saya pernah juga kayaknya pilih IPS, cuman saya tidak tahu kenapa. Terus itu saya kayak saya tuh saya maunya di IPA, kenapa tidak ke IPA? Saya toh saya mau pindah ke IPA, saya tidak mau di IPS. Begini sudah temanku yang saya satu kelas sama temanku yang waktu SD, dia bilang begini, tidak usah kau pindah Ros, kita di sini saja sama-sama. Nggak bisa lagi. Oh iya, nggak pindah sudah sayang toh, nggak pindah. Terus di kelasku itu ada yang pintar, cuman nggak terlalu pintar begitu ya. Di kelasku itu terkenal kelas yang ternakal. Kan ternakal, nggak tahu nakal bagaimana, kayak nakal malas belajar begitu ya, jarang masuk. Gurunya itu kayak malas juga masuk di kelasnya kan itu, karena kami kan bukan perempuan, yang laki-lakinya itu nakal sekali, nggak tahu kenapa toh. Di kelasku itu sukunya itu suku Kaili semua, jadi kita tuh kayak bagaimana ya,
Terus kelas 2 itu tidak ada perubahan, semakin nakal. Dan kelas 3 pun begitu. Setiap dari kelas 1 sampai kelas 3 jarang mengikut upacara apa, biar bertugas upacara. Tidak ada yang mau bertugas upacara, tidak ada yang mau. Jadi anak IPA semuanya bertugas upacara. Terus itu begitulah kenakalannya kami waktu SMA, ada cerita begitu. Terus saya kan cita-citaku sebenarnya kan saya dulu itu kalau masuk kuliah saya mau ambil perawat sama ekonomi karena saya ingin berbisnis. Tapi cita-citaku dari SD sampai SMA itu saya ingin jadi perawat karena kenapa? Karena saya ingin merawat masyarakat begitu, merawat keluarga saya, mengobati keluarga saya, mengobati masyarakat di kampung saya. Cuman karena biaya, jadi saya tidak mewujudkan cita-cita saya. Tapi saya sekarang menjadi guru karena kemauan dari orang tua saya. Tapi saya bersyukur sudah dikuliahkan. Cuman saya dulu saya tidak mau kuliah karena saya lihat ekonomi orang tua saya itu sulit begitu toh. Jadi saya berpikir tidak usah saya kuliah karena toh biayanya begitu kan banyak toh, apalagi bokos banyak biaya. Jadi orang tuaku kasih semangat dia bilang kau kuliah saja. Saya berpikir saya kuliah saja, saya ingin bangga kedua orang tuaku. Kakakku kemarin sempat kuliah, cuman ada kendala begitu, jadi dia putus kuliah. Jadi saya memutuskan kuliah. Pernah sampai semester 3 saya itu ingin berhenti karena kendala ekonomiku sulit begitu. Tapi kedua orang tuaku tetap semangati saya. Sampai saat ini saya tetap kuliah dan saya bangga kepada kedua orang tua saya yang sudah membiayai saya kuliah. Mungkin sampai sini saja teman-teman cerita saya sampai di sini. Video saya yang pertama itu lucu bagi saya, yang terakhir itu sedih. Nggak tahu bagi teman-teman ya baik. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.